belum lagi. Oh, kemarin panjang. Lagi ke sana. Oh, depan lagi ke sana. Tapi kurang asam. Nah, udah jam 9, boy. Saya beneran. Baik Bapak Ibu kekasih, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya saya mau sapa supaya kita semua bersemangat ya. Shalom. Belum semangat semuanya, masih dingin Bapak Ibu. Sekali lagi ya, shalom. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan yang dahsyat kepada Allah kita. Haleluya. Mari kita akan rendahkan hati kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Engkau Allah yang ditinggikan, Engkau Allah yang dipuji, Engkau Allah yang diagungkan, dan Engkau Allah yang dipermuliakan dalam segenap kehidupan kami. Mampukan kami terus melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan, lakukan Bapa. Peristiwa pagi hari ini, kami bersyukur kalau Tuhan bawa kami, entarkan kami, boleh kami tiba di tempat ini dan bersama-sama bersehati untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum kami lebih jauh masuk dalam hadirat Bapa, terlebih dahulu Tuhan selidikilah setiap hati kami. Kalau mendapatkan sesuatu yang tidak berkenan dalam kehidupan kami, mari Tuhan saat ini juga kami mau mengadakan pemberesan dengan Engkau. Kami mau lepaskan segala sesuatunya Tuhan, segala apapun itu Bapa, dosa, pelanggaran, apapun yang sudah kami pikirkan yang sia-sia, kami perkatakan yang sia-sia, kami lakukan yang sia-sia, semuanya itu kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Layakkan kami pagi hari ini Tuhan, untuk kami bersyukur dengan Engkau dan menaikkan pujian-pujian kami pagi hari ini. Sekiranya Tuhan Engkau disenangkan di atas puji-pujian kami, di atas penyembahan kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih ada dalam perjalanan, kami percaya Engkau menyertai mereka, Engkau menolong mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat ini juga Tuhan, dengan selamat tanpa kekurangan apapun juga daripada Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama bersahati untuk menaikkan pujian syukur kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tempat ini kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang pegang kendali, Engkau yang ambil alih, otoritas Allah ada di tempat ini Bapa, sehingga tidak ada kuasa lain selain kuasa Allah yang bekerja di tempat ini dan bahkan terlebih dalam setiap hati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan itu boleh menjadi dupa harum di hadapan hadirat-Mu, dan itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan rohani kami semuanya. Terima kasih Aba yang baik. Kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini, dan kami buka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami datang pagi hari ini, kami mau berikan sembah syukur kami terbaik bagi Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang terlalu sangat baik bagi hidup kami semua. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Yesus yang luar biasa. Haleluya Yesus. Sama-sama kita mau katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus
amin. Dia Allah yang hebat, amin. Dia Allah yang mengasihi kita, amin. Katakan dengan kelas, amin. Haleluya. Mari kita katakan, dialah Allah sumber buat kita, amin. Sama-sama kita katakan, hanya memilih itu. Haleluya. Sama-sama katakan, hanya kau pilih itu.
kita yang keras Tuhan sudah diukurkan, amin. Jadi kita siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan kita silakan duduk. Kita akan memberikan buat pekerjaan Tuhan. Menaikkan pujian syukur pada engkau Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan bagaimana hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami boleh mengulang, kami boleh bernyanyi, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami, dan semua karena tuntunan Roh Kudus dalam hidup kami. Sukacita besar kami sudah terima pada hari ini Tuhan, dan kami mengekspresikan sukacita itu Bapa dengan kami memberi buat pekerjaan Tuhan. Setiap hati yang sudah mempersiapkan persembahan, kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia dalam hidup kami. Apa yang kami tabur, kami akan tuai itu dalam kehidupan kami. Tidak akan pernah berkekurangan orang yang memberi buat pekerjaan Tuhan. Tidak pernah berkekurangan orang yang memberkati dalam setiap pekerjaan Tuhan. Kami percaya hidup kami terpelihara, rumah tangga kami terpelihara, pekerjaan kami terpelihara dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Kami juga rindu diberkati dengan firman Tuhan. Kami percaya setiap tanah hati yang keras Tuhan sudah gemburkan melalui ujian. Tuhan sudah gemburkan untuk kami bisa menerima benih firman Tuhan. Sehingga benih firman itu Tuhan boleh bertumbuh dengan subur dalam setiap kehidupan kami. Dan itu boleh menghasilkan buah tetap dalam hidup kami semuanya Bapa. Urapi setiap hati kami dan berikan kami roh pemahaman untuk kami mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau katakan firman Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi setiap manusia. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Tuhan bahwa pertolongan hanya datangnya daripada Tuhan semata. Terima kasih Tuhan Yesus buat urapan yang luar biasa kami rasakan ketika kami masuk, bahkan kami menaikkan pujian penyembahan kepada-Mu. Sungguh kami merasakan bagaimana sukacita yang luar biasa. Itu tanda bahwa Kau selalu mengurapi setiap kami pada pagi ini Tuhan. Dan terlebih saat ini Tuhan, kami rindu kebenaran firman-Mu. Ini hati kami sudah siapkan untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu telah membuat kami kuat sampai hari ini. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami sudah berikan hati kami untuk kita beri kepada firman-Mu, dan hamba juga yang Kau pakai pada pagi ini, hamba percaya Tuhan sudah taruh perkataan-Mu dalam bibir mulut hamba, dan biarlah firman-Mu yang keluar dari bibir mulut hamba semuanya hanya untuk menyenangkan dan memampukan kami, menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa firman-Mu itu akan sungguh menguatkan kami dan terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kita semua yang sudah hadir untuk ibadah pada pagi ini bersama-sama. Dan saya percaya bahwa semua kita yang datang pada pagi ini ya rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau di luar sana kita mendengar banyak kabar yang luar biasa mengejutkan saudara. Ya, kalau tidak ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bisa terseret oleh kehidupan duniawi ini. Saudara, kita dipertontonkan dengan banyak hal. Ya, dan nama-nama yang selalu keluar di televisi itu tidak lain adalah nama-nama orang Kristen, saudara. Ya, tetapi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, supaya semakin hari kita semakin dikuatkan. Ya, supaya kita jangan terseret oleh kehidupan duniawi itu. Nah, saudara, saya mengajak saudara untuk lihat firman Tuhan ini di Yesaya. Ya, saya bukan mengajar saudara, tetapi kita akan belajar bersama-sama. Ya, Yesaya pasal 59. Saudara lihat di sana Yesaya pasal 59 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Sudah dapat semua? Sekali lagi Yesaya pasal 59 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saudara yang tidak bawa kitab, saudara bisa lihat di slide ya. Nah, kita akan baca bersama-sama, dan untuk menghormati ya firman Tuhan ini, saya undang jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Nah, saudara yang kekasih, saya beri judul firman Tuhan pada pagi ini, ya ini judul dari pusat saudara ya yang disebarkan ke seluruh, silakan duduk kembali, gereja-gereja lokal ya, yaitu penghalang relasi yang sehat. Sekali lagi bahwa penghalang relasi yang sehat, saudara, relasi atau hubungan yang sehat, saya percaya saudara pasti tahu ya, yang pacaran, yang sudah menikah pasti tahu hubungan yang sehat itu seperti apa. Ada 3 hal yang mendasari saudara dalam hubungan yang dikatakan hubungan yang sehat. Yang pertama itu saling. Jadi harus saling, saling percaya, saling percaya, saling mengerti, dan saling peduli. Itu yang namanya
hubungan yang sehat. Jadi bukan hanya satu orang, tetapi ada dua orang yang menjalin hubungan ini harus saling. Ada saling mengerti, saling percaya, dan yang dikatakan terakhir saling peduli. Itu namanya hubungan yang sehat. Tetapi saudara, kalau di antara ketiganya ini tidak jalan, maka dikategorikan hubungan itu menjadi hubungan yang tidak sehat. Saudara lihat anak-anak muda yang pacaran, ya pasti yang ditanamkan kepada pasangannya, ya yaitu saling percaya. Ya, apalagi kalau hubungan jarak jauh, saling percaya itu pasti. Nah, kalau sudah tidak dilakukan hal demikian, saudara, ujung-ujungnya pasti putus. Apalagi kita masuk dalam berbicara di dalam lingkup keluarga. Kalau dalam hubungan suami istri tidak lagi yang namanya saling percaya, ya, maka yang muncul apa? Kecurigaan. Ya, suami baru keluar dari rumah 5 menit sudah ditelepon, ada di mana? Ya wajar sih, sayang. Tetapi saudara, kalau didasari pada curiga, itu berarti tidak ada namanya saling percaya. Dan sebaliknya istri juga demikian. Bahkan dikatakan saling peduli dan saling mengerti, saling mengerti, saling melengkapi. Kekurangan bukan sesuatu hal yang harus diumbar menjadi topik permasalahan di dalam keluarga, bukan. Tetapi kekurangan itu adalah di mana dikatakan adalah suatu cara untuk kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita diciptakan, saudara, tidak semuanya kita sempurna. Ada yang punya kelebihan di suatu hal, ada yang punya kekurangan di situ. Ya, makanya kita diciptakan untuk saling melengkapi. Ini namanya hubungan yang sehat. Nah, bagaimana dengan Tuhan dengan kita? Perhatikan saudara, ayat yang pertama saya bacakan. Dikatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya saudara, jelas di sana bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, selalu terulur untuk menolong saudara. Bahkan telinganya belum kita saudara sampaikan, Tuhan sudah tahu dalam isi hati kita. Tuhan mengerti, tetapi kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena kita justru jauh dari Tuhan. Kenapa kita jauh dari Tuhan? Karena kehidupan kita, apalagi di dunia ini, syarat dengan hal-hal duniawi. Yang lebih dominan dalam kehidupan kita adalah hal-hal duniawi yang menyenangkan daging kita. Padahal saudara, cintanya Tuhan atas kita, saudara lihat, luar biasa. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sebenarnya itu adalah pemulihan awal hidup kita, saudara. Start awal. Kenapa rusak hubungan kita dengan Tuhan kembali? Karena tadi dikatakan ada dosa, ada kejahatan di sana. Nanti kita akan bahas. Padahal kita sudah diangkat dari lumpur dosa itu. Firman Tuhan di dalam Roma dikatakan bahwa kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu yang menyucikan kita, saudara. Itu yang membenarkan kita. Itu sebenarnya awal hubungan yang baik dengan Kristus. Tetapi kadang-kadang tercemar, saudara, karena ada keinginan-keinginan daging di sana. Lebih dominan keinginan daging daripada kehendak Tuhan. Sehingga kadang-kadang, saudara, kita tidak merasakan yang namanya pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang sekarang kadang seperti itu. Pak, saya berdoa, tapi seakan-akan tidak dijawab. Bukan tidak dijawab, firman Tuhan sangat jelas.
bahwa tangan Tuhan selalu terulur, bahkan telinganya selalu tajam untuk mendengar setiap seruan dan doa-doa kita. Apa yang menghalangi? Rupanya karena hubungan yang tidak sehat ini. Kita kembali, saudara, lihat bahwa tangan Tuhan selalu terulur. Kadang-kadang kita berkata, Pak, kalau tangan Tuhan selalu terulur, kenapa kita masih banyak mengalami tantangan persoalan dalam hidup ini? Kadang-kadang kita orang Kristen maunya semuanya adem-adem, semuanya baik-baik saja. Saudara, hidup yang penuh tantangan adalah hidup yang berwarna. Itu sangat indah. Kenapa ada tantangan? Tujuannya adalah untuk mengikis kehidupan kita, kehidupan kedagingan kita, supaya semakin hari semakin kita dimurnikan seperti Kristus. Dalam pemurnian, saudara, tidak instan. Banyak hal yang kita diperhadapkan. Berbicara tentang kerendahan hati bukan hal yang mudah untuk kita dapatkan, saudara. Perlu proses. Ada tantangan yang harus kita lewati. Seorang anak, saudara, ya bisa dikatakan lulus, ya kalau melewati yang namanya ujian. Begitu juga dengan hidup kita. Kita dikatakan, saudara, ya seperti Kristus kalau kita melewati ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup. Tetapi, saudara, segala sesuatu yang terjadi seizin Tuhan, semuanya firman Tuhan katakan untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Amin. Apapun itu. Makanya segala sesuatu, saudara, jangan langsung ambil yang negatifnya, ambil yang positifnya. Kalau kita ambil yang positif, saudara, percaya ada perubahan yang terjadi dalam hidup ini. Saudara lihat, dikatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bahkan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan dan doa saudara dan saya. Artinya, saudara, telinga Tuhan itu selalu tajam mendengar. Bahkan hari ini, saudara, ada di tengah-tengah kita. Saudara merasakan itu? Amin. Saudara merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini? Saudara, saya rasakan. Ketika naik pujian, saudara, saya merasakan bagaimana Tuhan ada di tempat ini. Itulah tujuannya kita hadir di tempat ini, saudara, untuk mengalami Kristus. Bukan hanya di tempat ini, tetapi di luar sana untuk kita mengalami Kristus dalam hidup kita. Kemudian berikutnya, saudara, untuk mengalami yang namanya hubungan yang sehat, maka perlu, saudara, kita harus hindari hal-hal. Ada 3 hal yang dituliskan di sini. Yang pertama, perhatikan, ya, tolong bawa poinnya, ya. Yang pertama yang harus kita hindari adalah apa? Kejahatan dan dosa. Karena, saudara, salah satu faktor penghalang terbesar hubungan kita terputus dengan Tuhan karena dikatakan ada kejahatan dan dosa. Saudara, kita sebagai orang percaya yang memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan, saudara, kita untuk melakukan yang namanya kejahatan baru terpikir di pikiran kita saja, saudara. Kadang-kadang kita sudah mulai takut. Itu kalau ada firman Tuhan. Tapi, saudara, banyak orang percaya yang di luar sana, saudara, kalau tidak ada firman Tuhan, sangat mudah untuk melakukan yang namanya kejahatan. Bahkan bisa, saudara, menjadi pembunuhan berencana. Kita dikejutkan, saudara, dengan ada seorang anggota membunuh istrinya, bahkan disuruh pembunuh bayaran di depan anaknya, saudara. Saya ketika melihat itu, tega-teganya seorang ayah mempertontonkan hal demikian di depan anaknya. Ujungnya bapaknya yang jadi otaknya, saudara, dia bunuh diri. Tetapi yang trauma itu adalah anaknya yang masih kecil.
Saudara, mungkin kita lihat itu kan orang yang tidak kenal Tuhan, ya. Tapi juga kan kita baru dipertontonkan, belum selesai dulu, saudara. Nama-nama yang muncul di televisi itu nama-nama yang ada di Alkitab. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak ada firman Tuhan. Yang ada adalah hal duniawi, sehingga saudara bisa terjadi hal-hal demikian. Bagaimana dengan kita hari ini? Saudara, bisa itu juga terjadi dalam hidup kita. Kalau kita terlepas, putus hubungan dengan Tuhan. Kalau sudah putus hubungan dengan Tuhan, gampang iblis untuk bisa merusak kehidupan kita, menghancurkan kehidupan kita. Maka sebagai orang percaya, saudara, firman Tuhan katakan, bukan langkah awal yang menentukan hidup kita, tetapi langkah akhir hidup kita. Amin. Amin. Perbaiki, selama kita masih menumpang di dunia ini, kita tidak tahu umur kita nanti tinggal berapa. Tetapi saudara, biarlah kita perhatikan langkah-langkah terakhir kita itu. Allah kita Allah yang luar biasa. Ya, walaupun hidup kita dulu sangat menjijikan bagi Tuhan, tetapi firman Tuhan kita Allah yang setia dan yang adil. Ketika kita mengaku, ada pengakuan bukan hanya di mulut, tetapi saudara, kata pengakuan di sana yang dituliskan di firman Tuhan itu di Yakobus itu, saudara. Di Yohanes maksud saya, di Yohanes itu pengakuan artinya tidak berbuat dosa lagi, bukan diulang-ulang. Diakui kemudian tidak berbuat dosa, bukan seperti itu. Tetapi saudara, lebih lagi di sana dikatakan bahwa pengakuan artinya meninggalkan dosa itu. Maka Tuhan kita yang setia yang adil itu akan mengampuni dan menyucikan dosa-dosa saudara. Berbahagia saudara yang hari ini kenal Kristus. Amin. Nampak sana, ya luar biasa. Ya. Tidak secara kebetulan kalau Tuhan panggil untuk kenal Tuhan. Tuhan menentukan, Tuhan pilih dari sekian banyak orang. Bersyukur. Sekali ketika sudah menjadi anak Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan, apapun yang terjadi. Apa gunanya kita punya segala sesuatu di dunia ini, saudara, kalau Tuhan bilang aku tidak kenal kamu? Tapi baiklah kita semua nanti ketika Tuhan datang, kita bersama-sama di sana di surga. Amin. Kita bersama-sama menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya percaya bukan kerinduan saya pribadi, tapi semua kita di tempat ini. Berbicara umur saudara, tua muda, semua kita akan mengalami yang namanya kematian. Ya, ada orang tua aja saudara di atas kapal, duduk manis di atas kapal, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ya, nggak masuk rumah sakit, nggak ada tanda-tanda bahwa dia sakit. Itulah waktu kita, saudara. Oleh karena itu, saudara, selama kita masih menumpang di dunia ini, mari kita perbaiki hidup kita, pribadi lepas pribadi. Kita koreksi diri kita, saudara. Kita tidak usah lihat kehidupan orang lain. Kemudian kita katakan, oh ini punya si A dan si B, bla bla bla, tidak usah. Karena saudara, keselamatan itu pribadi. Istri tidak bisa memonceng suami, ayo sama-sama kita ke surga, enggak. Suami juga demikian tidak, pribadi, pertanggungjawaban kita masing-masing di hadapan Tuhan. Saya tidak bisa ngajak anak saya, ayo nak ke surga, tidak seperti ini. Selama kita masih di dunia ini, mari kita perbaiki hubungan relasi kita dengan Tuhan. Kita, saudara, jadi pribadi yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup ini, mari saudara kita bertanggung jawab untuk hal itu. Kalau Tuhan sudah berikan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan, mari kita kerjakan itu dengan bertanggung jawab pelayanan kita. Apapun itu, sekecil apapun. Berkhotbah dengan menerima tamu itu sama, saudara. Saudara, bersaksi dengan orang lain itu sama upaya. Ini yang harus kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kemudian berikutnya, tadi dikatakan bahwa menghindari yang namanya kejahatan dan dosa. Ya, ini ketika Tuhan menebus segala dosa kita di kayu salib, tadi saya sudah katakan bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah karya anugerah yang sangat terbesar
dalam hidup saudara dan saya. Banyak orang menyampingkan itu saudara, tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, padahal itu karya anugerah terbesar. Itulah awal dikatakan apa? Pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Karena sebelum itu saudara, hubungan manusia dengan Tuhan rusak. Dimulai dari Adam dan Hawa, rusak hubungan Tuhan dengan manusia. Karena kejahatan dan dosa, karena kesalahkahan di sana. Makanya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia biasa, dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Itu adalah karya anugerah terbesar atas hidup saudara dan saya. Makanya saudara, kita harus perhatikan baik-baik ini pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jangan karena hal-hal duniawi kemudian kita tinggalkan Tuhan. Karena banyak anak-anak muda hanya persoalan jodoh, tinggalkan Tuhan. Dengan mudahnya tinggalkan Tuhan. Sudah tahu tidak seiman, pacaran. Pak, nanti kan saya bisa tarik Pak. Iya. Kalau sudah tahu tidak seiman, pacaran. Apalagi kalau kita sudah melayani Tuhan, kemudian kita bermain-main dengan hubungan kita dengan Tuhan. Hati-hati, kebinasaan. Saya dikatakan, kamu sudah melayani Tuhan, tapi kamu berani tinggalkan Tuhan. Hati-hati. Memang Tuhan itu sangat baik, tapi Tuhan sangat benci dengan yang namanya pengkhianatan. Apalagi pindah agama, tinggalkan Tuhan, sudah melayani. Haleluya. Dengan mudahnya saudara, hanya karena urusan perut, tinggalkan Tuhan. Sedih juga sih saya mendengar itu. Saya bilang itu tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kamu sudah dengarkan firman Tuhan? Ya, setiap hari Minggu bahkan dalam persekutuan sudah dengarkan firman Tuhan. Apa yang sudah sampaikan hamba Tuhan, saya percaya, ya, tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tapi kalau kita lepaskan itu, maka itu akan tanggung jawab kita pribadi, lepas pribadi. Saudara, karena ada dosa, makanya saudara, Tuhan mati di atas kayu salib, memurnikan saudara dan saya, mengembalikan hubungan itu. Tetapi saudara, hubungan itu bisa rusak karena apa? Ada kejahatan dan ada dosa. Jangan katakan bahwa kan Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, kita sudah diselamatkan. Benar. Tapi saudara, itu akan hilang, putus, kalau akan muncul yang namanya dosa lagi. Ada kejahatan di sana. Ada orang saudara ke gereja sekali setahun, heran juga saya. Kan kita sudah diselamatkan Pak, saya sudah jadi anak Tuhan. Gampang banget ngomong anak Tuhan. Ya, peristiwa terjadi ini saudara banyak ngomong itu anak Tuhan. Saya bilang bukan anak Tuhan. Ya, kalau anak Tuhan tak mungkin berbuat seperti itu ya. Mungkin firman Tuhan agak keras bagi. Tetapi saudara, inilah saudara, mengubah karakter kita supaya kita menjadi karakter seperti Kristus. Kemudian berikut, jadi relasi itu akan rusak ketika apa? Terjadi lagi yang namanya dosa. Kemudian berikutnya, yang kedua, ya, apa yang harus kita hindari? Tangan yang cemar. Lihat saudara, Yesaya 59 ayat 30 bagian A. Apa yang saya katakan di sana? Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Ya, Tuhan Yesus pernah mengatakan, jika tanganmu menyesatkan, engkau berpenggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan apa itu? Kudung, daripada dengan untuk kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Saudara, ini firman Tuhan katakan, kalau tanganmu berbuat dosa, potong. Tapi jangan saudara
Ya pulang-pulang sudah berbuat dosa dipotong, tidak seperti itu. Ya, tetapi saudara, yang dimaksud firman Tuhan ini adalah bagaimana hidup kita jangan pernah lagi cemar karena kita sudah dikuduskan. Amin. Pikiran kita saudara harus pikiran-pikiran yang positif, yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau muncul pikiran-pikiran yang negatif saudara, itu bukan dari Tuhan. Cepat-cepat saudara hilangkan itu. Kalau semakin hari semakin bertambah akan muncul yang namanya dosa. Kain bisa membunuh adiknya Habel karena dimulai dari pemikiran, penafsiran yang tidak benar tentang hubungan dalam keluarga. Dia merasa bahwa Habel lebih diperhatikan daripada dirinya. Itu penafsirannya. Dan ini saudara tidak dibersihkan oleh Kain. Dan ini bertumpuk, makin jadi dosa dan ada perencanaan. Pembunuhan, kalau sekarang itu kepolisian, pembunuhan berencana. Hukumannya hukuman mati. Itu yang ada di pikiran Kain. Pembunuhan berencana. Oleh karena itu saudara, dikatakan bahwa kalau tanganmu berbuat dosa, kita harus penggal. Artinya seluruh tubuh ini, hidup kita dari ujung rambut sampai telapak kaki kita saudara, harus ada dalam kekudusan Tuhan. Haleluya. Saudara mungkin berkata, Pak, pulang dari tempat ini kan kadang-kadang kita diperlihatkan, dipertontonkan. Bahkan kadang-kadang ada aja orang-orang yang ya tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba mulai melukai, ya merendahkan, melukai kita. Itu bagaimana? Tetap jadilah pribadi yang aman. Halo, rendah hati. Ada penundukan diri kepada firman Tuhan. Jadi pribadi yang rendah hati artinya bisa meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini dengan baik dan benar. Itu yang namanya rendah hati. Punya sikap penundukan diri terhadap firman Tuhan. Saudara, berikutnya, ya, ini yang terakhir. Berikutnya, nah ini harus dihindari. Yang ketiga adalah mulut yang berdusta dan curang. Saudara, kita dilahirkan saudara, bahkan kita selama 1 hari kita tidak pernah lepas yang namanya dusta. Baik dusta kecil, dusta besar, itu sama, itu dosa. Tanpa sadar kadang kita mulai mengajar anak kita. Nanti kalau si A datang, ya bilang saya tidak ada di rumah ya. Ada bikin konten seperti itu. Anaknya dibilangin, nanti kalau datang si A, kasih tahu ya, saya tidak ada di rumah. Padahal mamanya ada dalam rumah. Anaknya yang polos, masih polos sudah datang. Kamu ada? Tadi mama saya bilang kalau papa datang, jangan bilang aku tidak ada. Terus mama di mana? Ada dalam rumah. Itu tanpa sadar kadang-kadang kita saudara mengucapkan dusta. Kadang-kadang kita abaikan. Wah itu kecil aja. Padahal itu dosa. Hendaklah katakan ya di atas segala sesuatunya. Kita anggap biasa hal demikian. Padahal firman Tuhan yang menjadi penghalang hubungan yang sehat dengan Tuhan adalah apa? Karena ada dosa. Kadang-kadang yang terlintas di pikiran itu dosa yang besar, hal yang besar. Padahal saudara, hal yang seperti itu dosa. Bagaimana dengan hidup kita? Kita harus jaga setiap hari, walaupun kadang kita susah, tapi itulah yang namanya pikul salib. Pikul salib. Suami istri dalam hubungan komunikasi
Harus ada yang namanya keterbukaan, saling percaya, saling mengerti, dan saling peduli. Kalau dalam hubungan suami istri sudah tidak ada lagi tiga hal ini, maka saya percaya rumah tangga itu akan selalu mengalami yang namanya apa? Kekacauan. Tidak ada lagi saling percaya. Biar hamba Tuhan dari mana saudara mendoakan? Kalau tiga hal ini sudah tidak ada, masa percaya rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang hancur. Saudara, iblis yang menjadi target utama iblis, saudara, adalah rumah tangga anak-anak Tuhan. Kenapa menjadi target utamanya? Kalau rumah tangga anak Tuhan hancur, maka di luar itu semuanya pasti akan hancur. Berapa banyak kita mendengar banyak pasangan-pasangan yang selingkuh, dengan mudahnya selingkuh. Hati-hati saudara dengan media sosial, ya. Kadang-kadang hanya curhat, ya, kemudian di komen, itu nanti muncul lama-lama nomor HP-nya mana ya. Ada yang reuni-reuni kayak gitu saudara, kadang-kadang ya bagus-bagus sih, tapi sebenarnya itu kadang-kadang dulunya mungkin karena pacaran masih masa SMA, reuni, tukar HP, sekota lagi gampang banget, ya kan? Tapi kembali lagi, kalau ada firman Tuhan, bagaimanapun iblis berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita, tetapi kalau ada Kristus dalam hidup kita, saudara, maka itu akan menjadi benteng kita. Amin. Wow, banyak hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang jatuh dalam perselingkuhan karena firman Tuhan itu hanya sekedar sebagai hal yang biasa. Jatuh dalam perzinahan karena tidak memiliki lagi yang namanya hubungan, relasi yang sehat dengan Tuhan. Tidak sekedar berdoa sebagai rutinitas, tidak mengalami sesuatu hal, tetapi orang yang punya hubungan yang sehat dengan Tuhan, ketika dia mengadakan doa mesbah dengan Tuhan, belum keluar saudara kata-kata, belum keluar pujian, air mata menetes, itu tanda bahwa kita punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Amin. Dimulai dari pribadi kita, saudara. Kalau kita punya hubungan pribadi yang sehat dengan Tuhan, maka saya percaya di dalam keluarga kita akan menjadi berkat. Suami sebagai imam yang membawa istri dan anak-anaknya untuk takut Tuhan. Istri sebagai penolong dalam rumah tangga, walaupun suami jauh, tetap akan berkata, saya percaya Tuhan ada beserta. Amin. Itu istri yang takut Tuhan. Nah, kemudian saudara, dikatakan bahwa yang ketiga tadi, ya, yang harus kita hindari supaya kita memiliki hubungan yang baik, yang sehat dengan Tuhan, adalah dikatakan tadi yang ketiga itu, mundur sedikit, ya, mulut ini yang berdusta dan curang itu harus kita hindari. Kemudian berikutnya, saudara perhatikan, Yakobus pasal 3 ayat 2 dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ya, saudara percaya itu bahwa kita semua bersalah dalam banyak hal? Ya, tidak ada yang sempurna, ya. Ya. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara, kita semua saudara kadang-kadang mengalami hal demikian. Tidak ada yang sempurna. Tetapi saudara, dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita semakin disempurnakan. Ya, dikatakan apa? Mulut itu adalah bagian terkecil dari tubuh kita. Tapi saudara, bisa, kalau kita tidak kendalikan dengan baik, itu bisa merusak kehidupan bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Ini mulut kecil. Lidah ini saudara tidak bertulang, tapi bisa merusak hubungan
hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin saudara berkata, iya kita kan tidak sempurna Pak. Memang semua kita mengakui kita tidak sempurna. Satu hari pasti kita melakukan dosa. Tetapi karena ada firman Tuhan ini saudara, yang menjadi dasar hidup kita, supaya kita semakin disempurnakan ketika kita melakukan firman Tuhan. Bahkan apa saudara? Mata ini saudara kecil, dua tetapi bisa merusak. Keluarga bisa rusak karena mata. Makanya suami-suami hati-hati dengan mata. Ya, suami-suami di sini ya. Hati-hati dengan mata. Ini kecil ini mata ini, tapi bisa merusak hubungan dalam keluarga banget dengan Tuhan. Mata selalu membanding-bandingkan. Wah, kalau di luar ini saya lihat kok langsing, tapi kalau di rumah saya langsung. Nah ini kan mulai ada perbandingan, ya kan? Itu muncul yang namanya dosa. Maka saudara, seluruh tubuh ini harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Harus hati-hati. Kalau kita memiliki tiga hal ini, kita hindari tiga hal ini, saudara. Maka saya percaya hubungan atau relasi kita dengan Tuhan pasti akan sehat. Lihat bagaimana orang yang memiliki hubungan yang sehat. Tangan Tuhan pasti selalu terulur dan dia rasakan dalam hidupnya. Boleh kita jatuh, tapi tidak sampai tergeletak, karena ada firman Tuhan yang selalu menolong saudara dan saya. Amin. Ini yang terakhir, Mazmur 34 ayatnya yang ke-16. Ini yang terakhir saudara. Mazmur 34. Haleluya. Mazmur 34 ayatnya yang ke-16 mulai ya. Mata Tuhan, nah ini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kalau kita punya hubungan yang sehat dengan Tuhan, kalau kita menjadi orang yang benar, siapa orang benar? Saudara dan saya ketika melakukan kebenaran firman Tuhan katakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Bahkan dikatakan telinganya kepada teriak mereka ketika mereka minta tolong. Haleluya. Kita akan merasakan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya saudara, ketika kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Tidak usah khawatir dalam hidup ini. Masa depan anak tidak usah khawatir. Suami jauh kerja tidak usah khawatir. Ya. Istri di rumah bicara tentang sembako yang semakin hari semakin naik, ya, cabai, bawang merah, bawang putih semakin naik. Tidak usah khawatir. Jadi dulu menjadi orang yang benar. Amin. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, bahkan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat yang ke-17 sampai dikatakan, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Dan kepada orang yang jahat, siapa yang tadi merekarkan kejahatan? Makanya pikiran ini saudara, dimulai dari pikiran. Tadi saya katakan kenapa Kain bisa membunuh Habel, karena pikiran yang tidak sehat. Makanya saudara, pikiran kita harus sehat, selalu harus didasari pada kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan menentang. Kalau Tuhan sudah menentang, kebinasaan saudara yang terjadi dalam hidup. Ayat 18 ini yang terakhir. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kejahatan. Kalau orang benar itu berseru-seru, ya, kalau orang benar itu ada dalam keadaan terpuruk, berteriak kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat dan melepaskan dari masa-masa yang sulit dalam hidup ini. Saudara, ini firman Tuhan. Janji Tuhan bagi saudara dan saya.
miliki yang namanya hubungan yang sehat dengan Tuhan. Jadilah orang yang benar, maka saudara akan mengalami banyak hal yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Walaupun saudara kita mungkin sekelompok komunitas yang kecil ini, tapi ketika kita menjadi orang yang benar, maka saya percaya di luar sana kita akan menjadi berkat. Ya, dan banyak jiwa akan dimenangkan bagi Tuhan. Ya, tidak secara kebetulan yang hadir pada pagi ini. Engkau hadir, ya, bukan kebetulan, tapi biarlah di mana Tuhan tugaskan, Tuhan tempatkan, terus menjadi orang yang benar. Kalau orang hidup menjadi orang benar, pasti hidupnya akan menjadi berkat buat orang lain. Amin buat firman Tuhan. Saya undang pemain musik WLC yang menuju ke depan. Kita akan pujian. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada pagi. Hamba berhenti untuk berbicara, tapi hamba percaya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kami sudah dengar itu Engkau sudah meteraikan dalam hidup kami. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami percaya bahwa hidup kami akan menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Syukur. Aku yang tidak menyenangkan hati Tuhan,
pagi ini Tuhan, dengan ketulusan hati kami minta ampun di hadapan. Bila terus Tuhan mengajar kami untuk selalu mengasihi Tuhan lebih daripada segala. Haleluya. Syukur. Melihat kami Tuhan, bahkan semua kami yang hadir pada pagi ini, saudara yang punya beban, mari saudara, taruh tangan kanan datang, sampaikan kepada Tuhan. Kalau ini mungkin menjadi penghalang sehingga kita tidak punya hubungan yang sehat dengan Tuhan, mari kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Allah kita Allah yang luar biasa. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Apa yang menjadi beban kita saat ini, Tuhan kita Allah yang luar biasa. Tangannya selalu terulur. Bahkan setiap teriakan kita, setiap doa-doa kita Tuhan sudah dengar. Yang Tuhan mau adalah memiliki yang namanya hubungan yang sehat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Syukur. Haleluya. Saudara ada di tengah-tengah kita saat ini yang sangat sulit kita untuk melupakan perlakuan suami yang begitu kasar atas kita saat ini. Sudah lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Karena ketika masih ada akar kepahitan itu menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Lepaskan pengampunan sahabat. Oh ya Ramashita Rabataka Rabalawashita Rabataka Rabalawashita. Ya Ramashita Rabataka Rabalawashita Rabataka Rabalawashita. Melihat Tuhan saat dengan ketulusan hatinya, dengan pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan, ingin melepaskan pengampunan. Setiap hati yang terluka terlepas di dalam nama Yesus. Jamahan kuasa Tuhan mengalir, menjamah dan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa saat ini sudah tidak ada lagi hati yang terluka, tidak ada lagi hati yang kecewa, tidak ada lagi akar kepahitan, tetapi yang ada adalah roh sukacita ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang tidak hadir pada pagi ini Tuhan. Tuhan, sebagaimana Engkau sudah memberkati kami, sebagaimana Engkau sudah menjamah kami, jamah mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, supaya minggu depan mereka diingatkan untuk bisa mereka bersekutu bersama-sama kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, jamahan kuasa Tuhan memulihkan keadaan mereka yang terbeban berat. Saat ini Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Bahkan yang sakit Tuhan sudah jamah dan Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala yang saat ini tidak hadir bersama-sama dengan kami, karena hamba-Mu pelayanan di Banjarmasin. Tuhan berkati hamba-Mu, kesehatan, kekuatan Tuhan terus berikan. Terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Kalau 1 minggu hamba-Mu ada dalam kelemahan tubuh, dan bersyukur pagi ini Tuhan, Tuhan sembuhkan semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Berdoa buat para pejabat, baik hamba-Mu Ibu Berta, baik hamba-Mu Ibu Sulastri, Ibu Agustina, Pak Luther, terus berikan kesehatan, kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan, sehingga dimanapun kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dimanapun kami ditempatkan untuk melayani Tuhan,
banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Dan terkhusus buat majelis di tempat ini terus hamba berdoa, Tuhan berkati dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan hamba percaya semua kami yang hadir, tidak terkecuali, baik orang tua, dewasa, remaja, anak-anak, Tuhan sudah berkati. Terima kasih Tuhan. Bagi mula segala pujian hormat syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Serahkan kepada kebenaran firman Tuhan yang datang pada siang hari yang memberkati kita semua. Mewakili Bapak Gembala dan juga seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak PD Darman Pabara yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. Dan lanjut saja untuk organ jemaat, untuk seluruh kegiatan ibadah masih diliburkan. Dan langsung saja ke pokok doa kita yang terus kita dukung dalam setiap doa kita. Yang pertama adalah gembala sidang, kedua hamba-hamba Tuhan, majelis aktivis dan anggota jemaat, ketiga hari-hari pelayanan, keempat kesejahteraan anggota kita, dan kelima adalah bangsa, negara, dan pemerintah, keenam visi, misi, dan misi di Banjarbaru, ketujuh tentang keluarga, dan yang kedelapan adalah Wisma Eter yang saat ini sudah mulai dalam pembangunan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerja Tuhan, bisa men-transfer ke nomor rekening yang ada di slide. Untuk pelayanan doa, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa dan juga apa saja yang dibutuhkan, bisa menghubungi hamba Tuhan lengkap dengan nomor HP-nya dan siap melayani Bapak Ibu 24 jam. Untuk pelayanan baptisan, bagi jemaat yang belum dibaptis dan bergerak ingin dibaptis, bisa menghubungi sekretariat DPSR pada akhir jam ibadah atau bisa menghubungi Ibu Yuli. Untuk pemberkatan nikah, bagi yang sudah menikah tapi belum melalui pemberkatan gereja, bisa daftarkan diri dan menjadi dalam penutupan nikah pada setiap akhir jam ibadah. Untuk pengenalan anak pada minggu kedua, untuk informasi pendaftaran pada setiap akhir jam ibadah. Buat semua jemaat DPSR Banjarbaru yang berulang tahun di bulan Juli 2022, mengucapkan panjang umur, sehat, dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sekian yang disampaikan dan terima kasih, dan selanjutnya sarankan hambanya. Ya, sekali lagi bahwa pembangunan rumah doa itu sudah sementara berlangsung. Kalau mungkin saudara ada, saya rindu untuk menyumbang semen 3 sak, sudah bisa menghubungi Bapak Gembala atau Ketua Panitianya Bang Ter. Dan kalau mungkin saudara rindu di mana tempatnya, saudara bisa hubungi Pak Pur ya, sebagai pelaksana teknis untuk bisa datang melihat di sana. Kita bersama-sama supaya pembangunan ini bisa selesai dan kita bisa beribadah di sana. Haleluya. Karena jemaat untuk cepat ini, dan mari saudara kita berkata siang doa yang biasa.
buat pagi ini, buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu kami ada sampai hari ini. Dan Tuhan, lewat kesempatan ini juga kami teringat untuk pembangunan rumah doa ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan gerakkan orang-orang Tuhan untuk bisa memberkati pembangunan rumah doa ini. Dan percaya Tuhan gerakan dari utara, timur, barat, selatan, sehingga pembangunan rumah-Mu ini Tuhan bisa selesai dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan pulang dari tempat ini. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan selalu terjadi atas kehidupan kita. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat sukacita, berkat kedamaian, berkat pemulihan, berkat keuangan. Kita sudah terima mulai saat ini sampai selama-lamanya yang sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dua kali.